Budaya kebakaran di dalam kawasan ini dari masyarakat itu biasa mereka bakar di pinggir jalan. Masyarakat adat di Merauke meyakini bahwa api telah bertaut dengan kehidupan mereka sejak proses kelahiran. Api dalam tradisi pembakaran lahan telah menjadi bagian warisan leluhur sebagai salah satu metode berburu. Tradisi ini sekaligus secara alami mempercepat tumbuhnya rerumputan muda untuk santapan mamalia, sehingga ekosistem terjaga. Bakar hutan ini sebenarnya hanya karena jaga dusun dengan jangan sampai dusun itu terbakar, dusun sagu dan hutan itu sendiri. Tradisi pembakaran lahan adalah sebuah tradisi yang telah lama digunakan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, terutama di daerah tropis, untuk berbagai tujuan seperti mengusir hama, mempersiapkan lahan untuk pertanian, atau membuka lahan baru untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Memang ada syarat untuk bakar kebun. Mulai kita sudah penebangan, itu beratan, membakar ya kita bakar siap dulu. Makanan tradisional ada di situ, kembiring, sagu, pisang, wati, tebu, keladi ada semua. Ditambah dengan kapur sirih. Manfaat dari pembakaran rumput ini, di mana kita harus bakar itu rumput yang udah kering, yang tidak bisa dikonsumsi lagi sama hewan di sekitar situ. Jadi pada saat kami sudah bakar, nanti muncullah tunas-tunas yang baru, sehingga binatang yang di sekitar situ bisa makan. Mereka memiliki pola semacam kalender, kapan pembakaran harus dilakukan dan kapan pembakaran harus dilarang. Kalau kemarau kering, kemarau puncaknya itu kan bulan Oktober itu memang datang karena api jadi di mana-mana tempat yang kami tidak bisa jalan. Kebanyakan ini yang terjadi biasa di tempat sasi yang mungkin tidak dilewati sama masyarakat, sehingga sampai rumput itu kekeringan, tidak terbakar karena tidak diganggu oleh masyarakat. Sebagai pemantau situasi kebakaran, Taman Nasional Wasur memiliki 6 kelompok masyarakat peduli api, yaitu MPA Kampung Sota terdiri dari 2 kelompok, MPA Yang Gadur 1 kelompok, MPA Rawa Biru 1 kelompok, MPA Wasur 1 kelompok, dan MPA Kuler 1 kelompok. Tugas utamanya melakukan patroli kebakaran hutan, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, serta pemadaman bila terjadi kebakaran hutan. Tradisi pembakaran itu memang sangat bermanfaat bagi budaya aturannya supaya tidak hilang. Karena itu salah satu cara berburu tradisional juga, pembakaran. Pada masyarakat, hukum adat yang masih memiliki kearifan lokal yang kuat, praktik membakar rumput dan semak belukar yang tumbuh di sekitar dusun atau ladang adalah untuk membantu pengelolaan vegetasi. Ini juga membantu meningkatkan produktivitas lahan dan bekerja untuk mengurangi risiko kebakaran hutan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Rahna dengan NIM 1001 1282 227092. Saya izin menanggapi bahwa video ini memberikan wawasan menarik tentang tradisi pembakaran lahan di Taman Nasional Wasur yang tidak hanya menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat adat, tetapi juga mendukung regenerasi ekosistem secara alami. Namun menurut saya, video terasa kurang menggugah karena belum menonjolkan status Taman Nasional Wasur sebagai salah satu situs konservasi Ramsar, yaitu lahan basah bertaraf internasional yang berperan penting dalam konservasi global. Padahal pengemusan informasi ini dapat memperkuat daya tarik video secara edukatif dan juga strategis. Selain itu, narasi cenderung berfokus pada sisi positif tradisi tanpa menyinggung tantangan modern seperti dampak perubahan iklim atau konflik dengan regulasi konservasi. Lalu, dengan mengangkat nilai internasional,
Taman Nasional Wasur memberikan konteks ilmiah dan menyisipkan perspektif kritis. Video ini dapat menjadi media yang jadi lebih berdaya tarik dan juga berdampak luas. Mungkin itu saja pendapat saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya saya lumayan bingung dengan maksud dari video ini karena pengemasan videonya cukup dramatis dan tidak disebutkan secara gamblang apakah kegiatan itu berdampak baik atau buruk terhadap TN Wasur. Sebenarnya pembakaran hutan masyarakat ini bisa dikategorikan sebagai pembakaran hutan yang terkendali. Nah, yang dikhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan jika kegiatan pembakaran oleh masyarakat tadi menjadi tidak terkendali. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kebakaran hutan yang telah terjadi di TN Wasur. Dari video tadi sendiri, sudah ada tim masyarakat peduli api yang terdiri dari 6 tim yang tersebar di beberapa titik wilayah. Dan dari akun resmi Instagram TN Wasur sendiri sudah ada beberapa upaya. Yang pertama itu adalah adanya polisi kehutanan yang selalu melakukan patroli gabungan. Yang kedua itu adalah penandaan batas zona pemanfaatan pada Mei 2023. Jadi masyarakat itu hanya bisa memanfaatkan wilayah-wilayah tertentu saja. Yang keempat, penandatanganan komitmen pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan pada Agustus 2024. Jadi dengan adanya upaya-upaya tadi, saya rasa pembakaran terkendali oleh masyarakat sekitar TN Wasur bisa dilakukan. Dan terima kasih. Oke baik, jadi pendapat saya mengenai video yang telah ditampilkan adalah api memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sabana di Taman Nasional Wasur. Pembakaran terkontrol membantu mencegah akumulasi bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran besar yang dapat merusak. Selain itu, api merangsang regenerasi vegetasi tertentu dan mempertahankan habitat bagi berbagai spesies satwa liar. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan api dilakukan secara bijaksana dan terkontrol. Pengolahan api yang tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengelola Taman Nasional dan masyarakat adat sangat krusial dalam menerapkan praktik pembakaran yang berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan lokal. Secara keseluruhan, video ini dapat memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana api ketika dikelola dengan baik dapat menjadi alat penting dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem di Taman Nasional Wasur. Hal ini menekankan pentingnya memahami ekologi api dan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raviana Jufitriani dari kelas IKMA dengan NIM 11188222797. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai ekologis yang ada di Taman Nasional Wasur. Menurut saya, ekologis ataupun kebiasaan dari warga masyarakat yang ada di Taman Nasional Wasur itu sudah tergolong baik karena mereka melakukan pembakaran lahan untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga munculnya kembali rumput-rumput yang sudah lama digantikan dengan rumput yang baru yang lebih segar sehingga ternak ataupun ekosistem yang ada di sana bisa menggunakannya sebagai bahan pokok makanan untuk hewan-hewan yang ada di sana. Menurut saya untuk hal tersebut mungkin dibutuhkan suatu regulasi ataupun kebijakan yang bisa mengatur agar tidak terjadi kebakaran lahan yang lebih daripada yang sudah ditentukan, sehingga memang sudah bagus menurut saya dengan ada tim pemadam api yang ada di Taman Nasional Wasur sehingga bisa memantau dan juga mengendalikan api-api dari hasil pembakaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuna dengan NIM 100113822276162. Saya ingin menanggapi tradisi pembakaran lahan di Taman Nasional Wasur, Merauke. Taman Nasional Wasur di Merauke, Papua Selatan, merupakan contoh penting dari ekologi api yang berkelanjutan. Masyarakat adat menggunakan tradisi pembakaran lahan untuk mengelola vegetasi, meningkatkan produktivitas lahan, dan menyediakan pakan bagi satwa herbivora. Kebakaran yang dilakukan secara terkendali ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem savana dan mencegah kebakaran hutan yang lebih besar. Masyarakat juga memiliki kalender musiman untuk memastikan pembakaran terkendali. Namun, lahan basah adalah ekosistem yang sensitif. Pembakaran tak terkontrol bisa memicu emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan.
Untungnya, di sana ada masyarakat peduli api atau MPA yang bertugas untuk mencegah kebakaran, melakukan patroli, dan edukasi. Maka dari itu, kolaborasi antar masyarakat adat dan pengelola taman sangat penting untuk melestarikan budaya sekaligus menjaga lingkungan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat di Merauke ini adalah cerminan kearifan lokal yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya. Praktik ini berfungsi tidak hanya untuk berburu dan menjaga ekosistem, tetapi juga untuk membantu regenerasi vegetasi dan pengelolaan risiko kebakaran. Tradisi ini juga menjaga berperan keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungannya, sekaligus melestarikan budaya luhur. Dengan adanya pengaturan waktu kalender ini, kelompok masyarakat peduli api atau MPA ini dilakukan secara terkontrol. Namun, penting untuk terus memastikan praktik ini beradaptasi dengan praktik modern, seperti perubahan iklim, agar tetap berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas. Video tersebut menunjukkan contoh antara manfaat tradisional versus risiko ekologis. Kenapa demikian? Tradisi pembakaran lahan sebagai warisan leluhur dapat menjadi praktik yang dilematis, terutama ketika berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pembakaran ini memanfaatkan regenerasi vegetasi untuk menunjang kebutuhan berburu. Dari satu sisi, pembakaran ini dianggap mampu mengelola vegetasi, meningkatkan produktivitas lahan, dan mencegah kebakaran hutan yang lebih luas. Namun, jika terdapat siklus yang dilakukan selama 6 bulan berturut-turut setiap tahunnya, risiko ekologis dan dampak lingkungan jangka panjang menjadi sangat signifikan, termasuk hilangnya biodiversitas, penurunan kualitas tanah, dan peningkatan emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kebijakan perlu dibuat untuk membatasi intensitas dan frekuensi pembakaran, mempertahankan manfaat tradisional tanpa merusak ekosistem. Salah satu langkah strategi positif yang ditampilkan dalam video tersebut adanya keberadaan masyarakat peduli api. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kontrol terhadap praktik pembakaran menjadi lebih efektif karena mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika lokal. Namun, MPA juga harus diperkuat dengan pelatihan teknis tentang manajemen kebakaran berbasis ekosistem sehingga mereka dapat berperan lebih luas dalam upaya pencegahan dan juga mitigasi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut termasuk pembakaran savana. Pembinaan habitat dilakukan dengan melokalisasi areal terbakar di lokasi yang aman dari jenis-jenis spesies rentan, namun menjadi tempat merumput bagi satwa-satwa. Pembakaran disengaja ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak terjadi lompatan api ke daerah-daerah yang tidak diinginkan. Pemerintah dan organisasi lingkungan dapat mengembangkan metode alternatif berburu atau memanfaatkan teknologi yang tidak bergantung pada pembakaran lahan. Hal ini dapat mengurangi frekuensi pembakaran tanpa mengurangi hasil berburu masyarakat.